semuanya, sekarang saya akan membahas tentang pentingnya keamanan data. Nah, kalau kita membahas tentang keamanan, ini akan berhubungan dengan data dan informasi. Nah, data ini merupakan suatu kumpulan fakta yang masih mentah atau belum diolah, sehingga belum memiliki makna tertentu. Sedangkan informasi merupakan kumpulan fakta yang sudah diolah, sehingga sudah memiliki makna tertentu. Jika kita lihat pada contoh di halaman 3, pada contoh tabel 1.1, jika kita melihat itu sebagai suatu data, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa contoh pada tabel 1.1 tersebut merupakan data pribadi milik seseorang yang bernama John Martin. Sedangkan jika kita melihat itu contoh pada tabel 1.1 itu sebagai informasi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa contoh pada tabel 1.1 merupakan suatu informasi yang berupa data pribadi milik seseorang bernama John Martin yang dulunya melakukan registrasi rekening dan kredit pada suatu bank. Dengan tereksposnya data pribadi seperti yang dilakukan oleh John Martin, nah di situ dapat menimbulkan atau memicu terjadinya pencurian data. Jadi orang lain dapat menggunakan data kita untuk mengakses atau melakukan suatu hal. Nah, maka dari itu kita perlu mengamankan data kita. Nah, lalu ada juga yang disebut sebagai disiplin dalam keamanan sistem jaringan. Nah, disiplin dalam keamanan sistem jaringan atau informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah keamanan komputer. Keamanan komputer ini melibatkan perlindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan data-data yang ada di dalam komputer. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya pencurian atau kerusakan, nah kita dapat menginstal antivirus, firewall, dan mengamankan sistem operasi dengan memperbarui versi ke versi yang terbaru. Lalu yang kedua ada yang namanya keamanan data. Nah, keamanan data ini mencangkup perlindungan terhadap kerusakan, kehilangan, dan akses yang tidak sah. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat melakukan enkripsi data sensitif, pembuatan cadangan data secara teratur, dan pengaturan izin akses yang sah. Yang ketiga ini adalah keamanan informasi. Keamanan informasi ini mencangkup segala aspek dari keamanan data, termasuk aspek teknis, administratif, dan fisik. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat melakukan penyusunan kebijakan keamanan informasi, pelatihan karyawan tentang keamanan data, dan penyusunan tanda tangan digital untuk mengautentikasi dokumen. Lalu yang keempat itu ada keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini melibatkan perlindungan infrastruktur jaringan dan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer dari ancaman dan manipulasi jaringan yang tidak sah. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kita dapat menggunakan firewall, enkripsi data, dan pengaturan kebijakan akses. Lalu, yang terakhir itu kita akan membahas tentang information security atau keamanan informasi. Nah, kenapa sih kita harus mengamankan informasi? Nah, di sini ada 5 alasan kenapa kita harus mengamankan informasi. Nah, yang pertama itu adalah melindungi informasi sensitif. Banyak informasi yang kita miliki yang bersifat sensitif sehingga tidak harus semua orang mengetahuinya, sehingga harus kita amankan. Lalu ada meminimalisir resiko. Resiko untuk apa? Resiko untuk terjadinya pencurian, perusakan, atau data yang dimodifikasi oleh seseorang. Lalu alasan yang ketiga itu adalah mengikuti peraturan perundangan yang telah berlaku sejak tahun 2024. Nah, barang siapa yang menyalahgunakan data seseorang, maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Lalu alasan yang keempat adalah menjaga reputasi dan nama baik sehingga meningkatkan kepercayaan. Dan yang kelima adalah menjaga keberlangsungan bisnis karena sudah memiliki nama baik dalam sebuah masyarakat.